Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan CTM. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan ya. Apalagi di tengah situasi dan kondisi saat ini, di mana adanya virus pandemi. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan tidak menjadi tidak menjadi salah satu pasien ataupun orang dalam pemantauan di pandemi seperti ini. Oh ya, saya dengar dari Pak Arif bahwa ternyata CTM di tengah situasi dan kondisi saat ini sudah mengeluarkan kebijakan tertentu, di mana kebijakan ini pun dipertimbangkan karena adanya situasi dan kondisi saat ini. Kita semua berharap situasi seperti ini cepat selesai ya, agar nantinya kita bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala dan bisa saling bertatap muka lagi. Kita semua berharap kebijakan yang sudah dibuat tentunya sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, dan kita juga berharap kita bisa mentaatinya kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak manajemen. Baik, jadi apa sih inti dari video ini? Jadi awal mulanya adalah video ini dibuat karena satu dan lain hal. Jadi tadinya beberapa waktu ke depan melihat situasi seperti ini pun kita mempertimbangkan bahwa pelatihan yang tadinya akan diadakan menjadi tidak jadi karena memang ada kebijakan dari pemerintah bahwa tidak diperkenankan adanya suatu perkumpulan atau pertemuan. Jadi salah satu metodenya adalah menggunakan video seperti ini. Jadi kita semua berharap video ini bisa dijadikan sebagai salah satu media informasi, kita sharing tentang hal-hal yang memang dibutuhkan di CTM. Baik, dalam video ini mungkin nanti ada beberapa games yang akan kita lakukan, dan saya akan sedikit sharing tentang materi yang memang mungkin dirasa dibutuhkan di CTM. Jadi apa sih yang akan saya sharingkan di video kali ini? Jadi secara gambaran besar bahwa saya akan sharing mengenai komunikasi. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu apa itu komunikasi, karena memang hal ini yang memang sering dilakukan sehari-hari dengan rekan kerja, dengan atasan, ataupun dengan keluarga dan teman dekat. Jadi memang komunikasi ini pun sudah dekat dengan kita dalam sehari-hari. Namun dalam komunikasi ini ada hal-hal yang memang dibutuhkan. Nah, tidak hanya sekedar komunikasi. Nah, ini yang disebut dengan komunikasi efektif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan efektif di sini? Jadi efektif di sini adalah menggunakan cara-cara yang paling tepat untuk melakukan sesuatu hal. Baik, untuk video kali ini kita mulai saja. Apa itu komunikasi yang efektif? Nah, sebelum melihat definisi dari komunikasi efektif, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih dampak apabila kita melakukan komunikasi yang tidak efektif di dalam pekerjaan. Yang pertama adalah informasi yang disampaikan nantinya tidak lengkap. Nah, di sini artinya ketika informasi itu tidak lengkap, maka seringkali ada informasi-informasi yang tidak tersampaikan sepenuhnya kepada kita sebagai penerima informasi. Jadi informasi yang kita dapatkan itu ya tidak secara lengkap, tidak secara full kita mengerti maksud dan tujuannya apa. Kemudian yang kedua adalah informasi yang didapatkan ini sulit dimengerti oleh kita. Nah, dengan adanya kekurangan informasi ini, kita akan sulit memahami nih apa yang disampaikan. Adapun apabila komunikasi itu tidak efektif dan cara penyampaian ini tidak kita pahami, baik secara susunan kalimat, di mana susunan kalimatnya belibet, kemudian adanya pemilihan kata-kata yang kurang tepat yang membuat kita ini tidak mengerti. Kemudian yang ketiga ini dampaknya adalah adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Nah, dengan adanya informasi yang tidak tersampaikan sepenuhnya dan kita yang belum memahami secara lengkap, akan membuat pelaksanaan pekerjaan tugas kita ini akan mengalami kendala. Nah, seringkali kita sudah melakukan pekerjaan, namun tidak sesuai dengan keinginan atau permintaan klien. Nah, secara tidak disadari ini, komunikasi yang tidak efektif menjadi penyebab. Nah, mungkin dalam melakukan briefing, kemudian survei, maupun menyampaikan dan mendengarkan keinginan klien, ada informasi yang tidak jelas dan belum kita mengerti. Nah, sehingga ini terjadi kesalahan-kesalahan yang memang sering kita temukan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah kerja ini menjadi dua kali. Nah, dengan adanya kesalahan-kesalahan ini, kita seringkali harus mengulang pekerjaan.
dan membuat kita harus bekerja 2 kali. Nah, hal ini menyebabkan habis waktu, habis tenaga, maupun adanya kos-kos yang memang menjadi harus ditambah lagi sehingga bekerja secara tidak efisien. Nah, dari dampak dari komunikasi ini menyebabkan ada hal-hal yang memang yang harusnya bekerja itu dapat dilakukan secara sekali, namun karena adanya komunikasi yang tidak efektif menjadi harus 2 kali, sehingga membuang-buang waktu tadi dan bisa saja membuang-buang tenaga, sehingga menyebabkan pekerjaan itu menjadi kurang efektif. Kemudian, nah, sekarang kita lihat apa itu komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah dasar dari semua interaksi manusia dan semua fungsi kelompoknya. Nah, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dan kumpulan-kumpulan manusia akan berinteraksi. Nah, apabila manusia-manusia itu saling berkomunikasi atau berbicara satu sama lain, yakni menyampaikan, kemudian menerima, hingga memahami informasi dari manusia satu ke manusia lainnya. Nah, secara individual komunikasi ini seperti ini. Namun ada yang disebutkan dengan komunikasi kelompok. Nah, apa sih komunikasi kelompok itu? Nah, komunikasi kelompok ini adalah suatu pesan yang disampaikan oleh seorang anggota kepada satu atau lebih anggota lain dengan tujuan untuk mengirimkan pesan. Nah, pada dasarnya komunikasi kelompok ini sering kita temukan dalam konteks pekerjaan, di mana satu karyawan ini menyampaikan suatu informasi kepada karyawan lain dalam rangka memberitahu informasi yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, pada dasarnya ini komunikasi ini merupakan sebuah cara untuk kita menyampaikan apa yang kita maksud, yang kita inginkan, dan apa yang orang lain harus lakukan, dan juga memahami apa yang orang lain ingin lakukan dari diri kita. Nah, untuk lebih jauh kita akan coba games atau permainan. Di salah satu permainan ini yang membuktikan bahwa komunikasi ini memang perlu dilakukan. Nah, kita mulai gamesnya ya. Sebelum itu kita lihat aturan mainnya dari rekan-rekan sekalian agar nanti games ini bisa dilakukan. Ini aturan mainnya. Pertama, silakan ingat-ingat. Jadi ketika nanti saya menyebutkan sesuatu yang berhubungan atau kata yang berkategori termasuk ke dalam buah-buahan, silakan Anda membentuk tangan seperti ini, jempol seperti ini. Kemudian apabila nanti saya menyebutkan kata yang masuk kepada kategori sayur-sayuran, silakan bentuk tangan Anda seperti ini. Kemudian nanti apabila saya menyebutkan kata yang masuk kepada kategori hewan-hewanan, silakan bentuk tangan Anda seperti ini, ya. Nanti begitu Anda langsung menjawab kemudian Anda salah, silakan ingat-ingat. Nanti akan dihitung berapa jawaban yang benar, berapa jawaban yang salah, ya. Baik, untuk mengingatnya saya beri waktu kurang lebih 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai. Rekan-rekan siap? Baik, apabila rekan-rekan sudah siap, kita mulai permainannya. Oke, untuk kata yang pertama, tupai. Oke, yang kedua, semangka. Iya. Yang ketiga, beruang. Oke, yang keempat, wortel. Iya. Kemudian yang kelima, apel. Oke, kita lanjut. Yang keenam, terong. Yang ketujuh, anggur. Iya, ayo rekan-rekan. Yang kedelapan, gajah.
Iya, yang 9 pisang. Oke, yang ke-10 jerapah. Oke. Nah, dari 10 gambar ini coba saudara ingat-ingat lagi ada berapa jawaban yang benar dan ada berapa jawaban yang salah. Oke, nah kenapa games ini kita lakukan? Saya ingin memperlihatkan maknanya bahwa dari 10 kata tadi tentunya ada beberapa kata yang salah dan sulit untuk kita bahasakan dari yang saya sebutkan menggunakan jari-jari. Nah, dari permainan ini kita dapat belajar bahwa informasi yang kita tangkap dari orang lain ini dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam mengingat informasi. Nah, seringkali ketika informasi yang kita punya ini terbatas, kita harus lebih memahami dan mencari tahu lebih jauh. Ketika sudah mendapatkan informasi dari orang lain, kita harus memahaminya dengan baik. Nah, karena hal ini akan mempengaruhi kita dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya. Nah, kita lanjut ke slide ini. Jadi bagaimana sih untuk mencapai komunikasi yang efektif itu? Jadi yang pertama adalah rekan-rekan harus memikirkan apa yang ingin disampaikan. Apa sih artinya? Jadi artinya adalah kita harus menyusun kalimat, kemudian memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan maksud tujuan kita terkait menyampaikan informasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah melatih apa yang ingin disampaikan. Nah, artinya apa? Artinya kita harus berkali-kali mencoba mengutarakan kalimat yang sudah kita susun sesuai maksud dan tujuan kita. Nah, sebelum disampaikan kepada orang yang kita tuju, ya balik lagi kita harus berkali-kali mengutarakan kalimat yang sudah kita susun sesuai maksud dan tujuan kita. Kemudian yang ketiga, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, ini adalah mempelajari keterampilan dalam berkomunikasi. Artinya apa? Artinya setelah kita menyusun kalimat, kemudian memilih kata-kata yang tepat, ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Nah, apa sih hal-hal lain tersebut? Nah, di sini ada keterampilan dalam menerima pesan. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan tadi adalah merupakan keterampilan dalam menerima pesan agar nantinya komunikasi yang kita lakukan menjadi efektif. Jadi pertama adalah menyimpulkan. Jadi di sini menyimpulkan tidak hanya sekedar menyimpulkan, namun di sini kita semua harus menyimpulkannya secara tepat dan jangan pernah memberi penilaian. Artinya apa? Artinya kita harus memahami setiap informasi yang akan kita sampaikan atau kita terima dan jangan cepat menilai apa yang dimaksud. Nah, contohnya adalah misalnya ketika saya meminta Anda untuk membeli air minum. Nah, Anda jangan dulu mengira bahwa saya sedang haus, tapi mungkin saja air minum tersebut akan diberikan untuk tamu yang akan datang. Kemudian yang kedua, silahkan Anda pakai kata-kata Anda sendiri. Artinya, Anda harus membahasakan informasi yang mudah dimengerti oleh diri Anda sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hindari pernyataan setuju atau tidak setuju. Jadi Anda jangan dulu merasa setuju atau tidak setuju dengan pernyataan orang lain kepada Anda. Karena hal tersebut akan membuat Anda cepat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan informasi-informasi lain yang mungkin belum Anda terima atau pahami seluruhnya. Kemudian, jangan menambahkan atau mengurangi pesan. Nah, ini nih yang penting nih. Jadi artinya adalah dalam menyampaikan kembali pesan, Anda harus apa adanya, sesuai dengan maksud dan tujuan dari orang yang memberi pesan kepada Anda, tanpa Anda kurangi atau Anda tambahkan. Nah, kemudian yang kedua, ada memeriksa pandangan. Nah, jelaskan apa yang Anda rasakan tentang perasaan si pengirim. Nah, artinya Anda harus melihat terlebih dahulu bagaimana sih kondisi dari orang yang menyampaikan informasi kepada Anda. Jadi, Anda melihat apakah informasi yang disampaikan ini dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi dari pemberi informasi. Misalnya, atasan Anda ini memberi informasi kepada Anda dengan nada yang tinggi atau cenderung membentak dan membuat Anda tidak fokus kepada isi informasi yang ia sampaikan. Nah, Anda harus melihat apa yang melatar belakangi atasan Anda bersikap seperti itu. Apakah sedang mengalami permasalahan dengan keluarganya, atau mungkin rekan bisnisnya, atau mungkin belum sarapan, ya bisa aja kan. Jadi, Anda harus melihat bahwa ketika orang lain menyampaikan apa yang ia sampaikan dengan
segala bentuk perilaku yang tidak mengenakan, Anda harus melihat dulu tentang kondisi dari orang tersebut. Nah, nanti sehingga Anda ini lebih paham mengapa komunikasi yang dilakukan ini menjadi tidak efektif dengan orang tersebut. Baik, yang kedua, Anda jangan menduga-duga atau menafsirkan penyebabnya. Nah, artinya apa? Artinya Anda tidak mengira-ngira mengapa sih si pemberi informasi ini bersikap seperti itu. Contohnya, Anda melihat rekan Anda menampilkan wajah yang kusut ketika berkomunikasi dengan Anda. Nah, kemudian Anda mengira-ngira bahwa rekan Anda ini telah ditegur oleh atasan sehingga bersikap seperti itu. Nah, hal ini akan membuat Anda mengira bahwa apa yang ia sampaikan ini diakibatkan oleh peristiwa tadi dimarahi oleh atasannya, dan membuat informasi yang disampaikan ini menjadi tidak efektif. Jadi jangan dulu menduga-duga kenapa sih dia bersikap seperti itu ketika berkomunikasi dengan saya. Jadi tetap objektif, jangan ibaratnya jangan terbawa perasaan oleh kondisi dari orang yang berkomunikasi dengan kita. Nah, kemudian yang ketiga, rundingkan arti pesan dari pengirim. Pertama, rundingkan arti dari pesan yang disampaikan, dan yang kedua ini yang paling penting nih, melakukan semua keterampilan-keterampilan dasar tentang penerimaan pesan atau yang disebut dengan klarifikasi. Nah, di sini Anda harus menanyakan lebih lanjut mengenai informasi yang disampaikan oleh orang lain, khususnya ketika Anda belum benar-benar paham. Nah, Anda disarankan untuk tidak pura-pura paham agar pekerjaan Anda bisa segera dimulai atau biar pekerjaan ini bisa cepat. Nah, karena di sini Anda harus memastikan apakah yang dimaksud rekan atau atasan Anda ini sudah sama dengan yang Anda pahami. Jadi menyamakan sudut pandang, menyamakan makna dari yang disampaikan itu sangat penting, atau disebut dengan di sini adalah klarifikasi. Nah, ini sangat penting dalam hal melakukan komunikasi yang efektif. Nah, di sini ada yang disebut dengan mode atau tipe-tipe dari komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi lisan atau verbal. Nah, ini yang sering kita lakukan sehari-hari, bisa dari bicara secara langsung, kemudian pidato, ceramah, diskusi, atau melalui sambungan telepon. Kemudian yang kedua adalah menggunakan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini melalui gerak-gerak isyarat, bahasa tubuh atau disebut dengan gestur, kemudian dengan gerakan tadi, menggerakkan anggota badan. Seperti tadi yang sudah kita lakukan. Kalau seperti ini yang dimaksud adalah oke, atau oke itu bisa gini atau bisa gini. Kemudian tadi ada yang disebut dengan peace, simbol perdamaian. Nah, ini yang disebut dengan gerakan gestur. Kemudian tipe dari komunikasi yang ketiga adalah komunikasi tulisan. Ini bisa melalui surat, kemudian pesan teks, media sosial, email, ataupun PowerPoint. Jadi yang melibatkan yang tersurat. Jadi yang memang melibatkan teks ataupun media-media yang bisa digunakan. Nah, untuk melihat gimana sih contoh dari komunikasi nonverbal, kurang lebihnya kita lihat video seperti ini. Nah, di tebak gaya ini kalian tidak boleh bicara sama sekali. Hanya boleh ngasih kode, misalnya 1 kata, 2 kata, 3 kata boleh ya. Tasya, soal yang pertama kata-katanya adalah kamu cari gerakannya. Ini dia. Ya, boleh kasih tahu berapa kata. 1, 2, 3, silakan. Oke. Berikutnya silakan. Oke, tepuk tangan. Silakan peragain apa yang lo lihat. Berapa kata? 1 kata. Oke, menurut kamu apa itu? Muntah. Muntah. Boleh ganti kan? Apa? Sendawa. Muntah apa sendawa? Sendawa kayak. Kalau muntah. Kalau sendawa kan enak. Jadi muntah apa sendawa? Sendawa. Sendawa. Muntah apa sendawa? Atau ada kata lain? Masuk angin dikerokin atau apa? Laper. Laper. Masuk akal. Oh
iya ya. Sendawa. Apa? Sendawa. Sendawa. Dan yang benar adalah sendawa. Oke, sudah ya. Kita lihat penjelasannya. Jadi kenapa sih si orang ini bisa menebak gerakan tubuh yang diberikan atau gerakan isyarat yang diberikan oleh teman-teman yang lain dan berhasil menjawabnya? Pertama, karena ia bisa memahami gerakan yang disampaikan. Kemudian, ia cenderung menggunakan informasi yang dimiliki atau menggunakan pengalamannya. Jadi artinya adalah dia memiliki pengalaman atau informasi sebelumnya bahwa apabila orang menggunakan gestur atau gerakan seperti tadi, itu yang disebut dengan sendawa. Jadi dia sudah memiliki pengalaman sebelumnya bahwa gerakan tersebut sama dengan yang dimaksudkan. Kemudian yang ketiga, membaca dengan tepat gestur dari lawan bicaranya. Dan yang keempat, jadi teman-temannya ini cenderung sudah menggunakan gerakan yang tepat dalam menyampaikan pesan. Jadi rekan-rekannya ini memang punya pengalaman yang sama juga bahwa ketika melihat orang yang sendawa, gerakannya seperti itu. Berbeda halnya dengan video yang satu ini. Mari kita lihat. Ini kata-katanya. Satu, dua, tiga, silakan. Kasih tahu berapa kata. Nana, lanjut. Ngapain? Ngapain dulu? Kata. Anwar maju ke depan. Ragain dulu. Dua kata. Nah. Idi. Baik kayak kapas kena air. Apa? Kata. Pemancing. Keramaian. Memancing keramaian. Yang benar adalah mancing keributan. Tadi aku bilangnya apa? Keramaian. Nah, kita bahas lagi ya. Kenapa sih Anwar ya namanya? Anwar ini cenderung salah mengartikan gestur dari rekan-rekannya. Yang pertama, ia kurang memahami gerakan yang disampaikan. Kemudian kurang tepat dalam menggunakan gerakan tubuh dalam menyampaikan pesannya. Mungkin Anwar ini melihat bahwa gerakan atau gestur yang disampaikan oleh teman-temannya cenderung bingung, membuat bingung. Sehingga Anwar ini mengartikan bahwa gerakan yang seperti tadi itu tidak sama dengan yang dimaksud. Dan Anwar ini salah menangkap arti atau maksud dari pemberi pesannya. Nah, dari mode atau tipe-tipe komunikasi ini yang bisa kita nilai adalah bahwa komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi secara lisan atau verbal. Karena di sini komunikasi secara lisan atau verbal ini cenderung melibatkan interaksi langsung antar kita. Jadi adanya interaksi itu membuat komunikasi itu menjadi efektif. Sehingga di sini kita dapat melakukan klarifikasi dengan orang tersebut dan menjelaskan lebih rinci apa sih yang kita maksud, seperti itu. Nah, di sini disebutkan ada kalau tadi tipe, sekarang ada arah di dalam komunikasi. Nah, di sini adalah yang dimaksud arah dalam komunikasi ini adalah yang nantinya menentukan kita bagaimana memposisikan diri di dalam berkomunikasi. Oke, yang pertama adalah downward. Nah, downward ini biasanya dilakukan dari orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kita. Nah, banyak digunakan untuk menyampaikan informasi sehubungan dengan pekerjaan, kemudian prosedur atau aturan dalam bekerja, serta pemberian umpan balik dan motivasi untuk kita sebagai karyawan.
Kemudian yang kedua di sini ada komunikasi secara upward. Artinya kalau tadi downward itu dari atas ke bawah, kemudian kalau untuk upward itu dari bawah ke atas. Nah, upward ini biasanya dilakukan dari pihak karyawan, dari bawahan kepada orang yang memiliki jabatan di atasnya. Namun, komunikasi upward ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama, kelebihannya adalah karyawan ini dapat menyampaikan pesan secara langsung kepada pihak manajemen. Kemudian karyawan dapat menyampaikan ambisi, karir, opini, kemudian adanya keluhan maupun saran bagi organisasi. Nah, itu kelebihannya. Sedangkan untuk kelemahannya adalah jadi komunikasi tipe upward ini sulit untuk diaplikasikan karena komunikasi secara langsung seperti ini dapat menimbulkan volume komunikasi ke atas atau ke atasan tadi yang berlebihan terhadap manajer tertentu. Kemudian yang kedua, karyawan merasa terancam jika harus menyampaikan hal buruk atau keluhan mereka secara langsung kepada atasan. Jadi kelemahannya adalah ketika komunikasi upward ini sering dilakukan, jadi pihak manajemen cenderung banyak diinterupsi, kemudian banyak diberikan kritik, sehingga nanti dalam hal menentukan kebijakan cenderung ragu-ragu. Kemudian ada hal yang memang dijadikan kelemahan dalam komunikasi ini, bahwa komunikasi secara upward ini karyawan ini cenderung takut dalam menyampaikannya karena memang hal-hal buruk dalam pekerjaannya cenderung tidak berani mereka sampaikan. Nah, kemudian ada komunikasi yang ketiga, arahnya secara horizontal. Nah, komunikasi secara horizontal ini biasanya dilakukan antar sesama karyawan atau rekan kerja yang memiliki jabatan setara atau selevel. Jadi komunikasi horizontal ini antara satu karyawan dan karyawan lain. Jadi bukan kepada atasan maupun kepada bawahan. Jadi antar rekan kerja sesama karyawan. Nah, sekarang dalam komunikasi arah upward itu ada komunikasi yang disebut dengan serial communication. Nah, apa sih serial communication itu? Jadi dengan menggunakan serial communication ini, pesan dari karyawan disampaikan kepada supervisor, kemudian pihak supervisor kemudian menyampaikan kepada manajer. Nah, dari pihak manajer akan menyampaikannya kepada pihak manajemen. Nah, jadi komunikasi tipe serial dan upward ini jadi memang dilakukan secara bertahap. Nah, jadi tidak langsung kepada jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Tadi balik lagi dari karyawan, kemudian kepada supervisornya kalau ada supervisor, kemudian dari supervisor ke pihak manajer, kemudian pihak manajer baru menyampaikan kepada pihak manajemen yang tertinggi dalam perusahaan. Nah, tapi serial communication ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah konten dari nada dari pesan yang disampaikan ini cenderung berubah dari satu orang ke orang yang lain. Jadi artinya maksud yang disampaikan ini memiliki kemungkinan berbeda dari yang kita maksud. Kemudian yang kedua, karyawan jarang menyampaikan kabar buruk dan keluhan karena sebagian besar karyawan mengalami stres sehubungan dengan menyampaikan berita buruk. Jadi karyawan ini akan berpikir dua kali dalam menyampaikan kendala atau kesulitan atau hal-hal buruk dari pekerjaannya, sehingga tidak akan tersampaikan dengan baik. Jadi kebanyakan perusahaan ini ketika ada kendala dalam pekerjaannya cenderung tidak mau menyampaikan kepada atasan-atasannya. Kemudian yang ketiga, ketika dihubungkan dengan saluran komunikasi informal, komunikasi menjadi tidak efektif ketika seorang berjauhan dengan orang yang lainnya. Jadi artinya adalah karena tidak langsung dalam menyampaikan, maka jarak antara kita dengan orang yang kita tuju ini cenderung berjauhan dan ini salah satu hal yang membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebutkan dengan komunikasi satu arah dan nanti ada komunikasi dua arah. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan komunikasi satu arah? Jadi komunikasi satu arah ini cenderung dilakukan dari satu orang kepada orang lain tanpa si orang lain tersebut balik bertanya. Nah, biasanya ini bersifatnya cenderung kepada instruksi atau perintah. Nah, para penerima pesan ini bersifat pasif dan keefektifan komunikasi ini ditentukan oleh bagaimana pesan tersebut dibuat dan disampaikan. Jadi cenderung orang yang menerima pesan ini cenderung pasif, jadi tidak bisa menanya atau mengklarifikasi kepada pemberi pesan.
Kemudian yang kedua adalah komunikasi satu arah ini cenderung membutuhkan waktu lebih sedikit, tetapi cenderung kurang efektif dan cenderung kurang memuaskan si penerima pesan. Nah, kenapa sih kurang memuaskan? Karena balik lagi tadi, si penerima informasi tidak bisa bertanya lebih lanjut, mengklarifikasi lebih lanjut, mengkonfirmasi apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan. Jadi ada hal-hal yang kurang memuaskan dari penerima pesan. Seperti contohnya terkait dengan hal-hal kebijakan, kemudian instruksi yang memang disampaikan satu arah. Jadi memang hal-hal tersebut yang membuat kita masih merasa ada hal-hal yang dirasa sedikit membingungkan, atau ada hal-hal yang menurut kita belum paham namun sudah disuruh mengerjakan. Nah, ini yang membuat komunikasi satu arah ini menjadi kurang efektif. Nah, misalnya nih, ketika pimpinan berbicara kepada Anda dan memerintah untuk melakukan pengecekan sebuah instalasi di rumah sakit A, atau pimpinan Anda melakukan briefing kepada Anda untuk melakukan suatu pekerjaan, atau contoh lainnya adalah adanya kebijakan tertulis yang dicetak yang harus ditaati oleh kita sebagai karyawan. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita tanyakan terkait landasan atau latar belakang dari pembuatan suatu kebijakan. Nah, karena memang komunikasi satu arah ini tidak efektif, jadi lebih baik bisa diminimalisir atau dikurangi. Nah, bagaimana sih cara meminimalisirnya? Nah, berbeda dengan komunikasi satu arah, di sini ada yang disebutkan dengan komunikasi dua arah. Nah, dalam komunikasi dua arah ini terdapat proses timbal balik, di mana setiap anggota dapat menyampaikan pesan dan menjelaskan pesan anggota lain. Kemudian yang kedua, komunikasi dua arah ini mendorong interaksi anggota yang terbuka dan jujur. Nah, artinya di sini kita sebagai karyawan ini bisa bebas menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian pemecahan masalah kelompok ini nantinya menjadi lebih efektif. Nah, ketika terdapat hal yang belum jelas menurut kita, terdapat informasi yang masih membuat kita bingung, nah kita bisa mengkonfirmasi tadi atau mengklarifikasi maksud dari sang pemberi informasi. Jadi komunikasi dua arah ini cenderung lebih komunikatif, lebih aktif, lebih ada interaksi antara pemberi pesan dan penerima pesan. Oke, untuk selanjutnya kita main games lagi. Nah, kita main gamesnya untuk mencari tahu lebih lanjut bagaimana sih si komunikasi ini. Tapi sebelum games kita dimulai, saya meminta kepada rekan-rekan sekalian untuk mencari pulpen atau pensil dan juga selembar kertas. Nah, silakan nanti kita akan melibatkan pulpen atau pensil dan selembar kertas ini dalam permainan. Silakan rekan-rekan pause dulu video ini. Kemudian nanti apabila sudah menemukan pensil pensil atau pulpen dan juga kertas dan tersedia di hadapan rekan-rekan, silakan play kembali. Silakan Anda cari dan pause video ini. Ya, baik, apabila sekarang sudah tersedia pensil atau pulpen dan juga selembar kertas di hadapan rekan-rekan, silakan rekan-rekan dengarkan instruksi ini secara seksama dan silakan lakukan apa yang saya beri instruksi ke selembar kertas tadi. Baik, instruksinya adalah silakan Anda gambar persegi panjang di bagian atas kertas. Baik, sudah. Apabila sudah, silahkan di salah satu ujung, yaitu di ujung kiri persegi panjang tersebut, silahkan gambar segitiga sama kaki. Oke. Kemudian di salah satu ujung segitiga sama kaki tersebut, yaitu di ujung kanan, silahkan gambar persegi atau kotak. Baik, apabila sudah, di dalam kotak, di pojok sebelah kanan kotak,
silahkan gambar lingkaran kecil. Oke, sudah. Nah, sekarang di salah satu ujung kotak, yakni di ujung kiri, silahkan gambar kotak dengan posisi seperti ketupat. Jadi di salah satu ujung kotak tadi, yakni di ujung kiri, silahkan gambar kotak dengan posisi seperti ketupat. Oke, apabila sudah, baik, sekarang silahkan letakkan alat tulis rekan-rekan. Kita lihat hasilnya di gambar berikut. Nah, coba apakah yang Anda gambar ini sama dengan gambar yang tadi saya sebutkan instruksinya? Ya, ketika tadi saya memberikan instruksi, apakah gambar yang Anda gambar sama dengan gambar ini atau tidak? Nah, apakah hasilnya mirip dengan gambar ini? Nah, siapa saja nih di antara rekan-rekan yang sama persis dengan gambar ini? Atau siapa di antara rekan-rekan yang hanya berbentuk posisi, bentuk, kemudian letak ataupun ukuran yang sama dengan gambar ini? Jadi mungkin ada yang perseginya saja yang sama, kemudian si segitiganya saja yang sama, persegi kotaknya saja yang sama, atau mungkin si ukuran atau letak sudutnya yang sama. Mungkin di antara rekan-rekan ada beberapa hal yang memang tidak sama dengan gambar ini. Nah, saya duga justru tidak sedikit di antara rekan-rekan yang bingung dengan instruksi yang tadi saya berikan ya. Nah, baik. Apa sih pelajaran dari games yang tadi kita lakukan? Jadi pelajarannya adalah kita dapat belajar bahwa instruksi atau penyampaian yang dilakukan hanya dengan satu arah seringkali membuat kita bingung. Nah, terdapat hal-hal yang harus kita konfirmasi, kita klarifikasi, dan kita tanyakan lebih lanjut sehingga apa yang dimaksud oleh pemberi informasi dan pemahaman kita ini sudah sama. Nah, hal ini yang dapat nantinya mengurangi kesalahan kita dalam bekerja, khususnya ketika berkomunikasi dengan orang lain. Seperti itu. Nah, ini salah satu game contoh dalam hal komunikasi satu arah. Di berikutnya ini kita akan lihat contoh dari komunikasi dua arah. Silakan rekan-rekan simak. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat videonya bagaimana sih si komunikasi dua arah ini berlangsung. Sekarang kita bahas. Jadi dalam komunikasi dua arah ini terdapat klarifikasi atau bertanya kepada si pemberi pesan. Kemudian ada umpan balik antara penerima pesan dan pemberi pesan. Kemudian terdapat interaksi antara pengirim dan penerima pesan. Jadi yang dapat dikatakan di sini adalah walaupun di video tadi hanya sebatas ya, tidak, atau bisa jadi, sebenarnya kita sebagai karyawan atau sebagai individu yang memang diberikan kemampuan dalam hal segi pembahasan kalimat, kemudian bagaimana menyusun kata-kata, itu kita bisa menanyakannya lebih jauh dan lebih detail agar nantinya informasi yang kita dapat pun bisa sejelas mungkin. Nah,
Secara garis besar dari video ini adalah komunikasi yang efektif ini terjadi apabila penerima pesan menafsirkan pesan yang sama dengan pesan yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Jadi ketika saya misalnya meminta Anda untuk membeli gula, saya menginstruksikan kepada Anda untuk membeli gula. Mungkin ketika Anda masih bingung gula seperti apa, Anda bisa mengklarifikasi mungkin gula tebu atau gula merah atau gula seperti apa kepada saya. Kemudian apabila informasi tersebut sudah jelas semuanya, dan nanti ketika Anda pulang dari warung dan gula yang dimaksud oleh saya untuk dibeli sama dengan apa yang Anda beli, seperti itu. Jadi adanya pesan sama ini dikatakan bahwa informasi yang dimaksudkan oleh pemberi pesan kepada penerima pesan ini sudah sama yang dimaksudkan, seperti itu. Jadi artinya adalah tidak ada informasi yang kurang maupun tidak ada informasi yang memang cenderung dilebih-lebihkan untuk disampaikan kepada pemberi informasi ataupun kepada penerima informasi. Nah, sehingga dari balik lagi bahwa masalah-masalah yang sering kali terjadi dalam pekerjaan seperti informasi yang disampaikan tidak lengkap, kemudian informasi yang disampaikan sulit dimengerti, kerja 2 kali, dan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas sudah bisa diminimalisir dan juga bahkan sampai tidak terjadi lagi karena komunikasi yang dilakukan sudah efektif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kepada rekan-rekan semua. Saya berharap video ini mungkin tidak hanya disaksikan kali ini saja. Mungkin ketika ada yang masih bingung nih informasinya, mungkin bisa dilihat lagi. Kemudian saya berharap bahwa informasi ini tuh bisa dijadikan sebagai panduan rekan-rekan dalam berkomunikasi di pekerjaan sehari-hari, sehingga nanti tidak adanya kesalahan, tidak adanya kesalahpahaman, ataupun tidak adanya informasi-informasi yang membuat rekan-rekan ragu-ragu dalam melakukan pekerjaan rekan-rekan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat dan kita semua berdoa bersama-sama bahwa agar situasi dan kondisi saat ini bisa segera kita lewati dan segera bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.